memikirkan rencana untuk merampok bank, dan sesuatu yang dibicarakannya akan meluncurkan sesuatu. Namun temannya satu meretas kamera CCTV, dan akhirnya dia mulai mendatangi bank, dan dia membuka pintu, dan dia melalui toko bangunan, dan disitu dia mulai beraksi untuk membobol bank. Sementara temannya menunggu di luar. Tapi dia tidak menyadari bahwa dia diawasi oleh polisi. Dan di situ dia mulai beraksi untuk membuka berangkas. Polisi pun menunggu dan mengawasi. Akhirnya polisi masuk untuk menyerang perampok itu. Sementara perampok itu mulai membobol berangkas, dan waktunya sangat sempit. Namun polisi itu salah karena dua sisi bank itu berdekatan dengan bank satunya. Akhirnya dia meloloskan diri. Namun temannya ini melihat emas itu, dia langsung lari, dan dia pun pergi melewati gedung bank itu. Polisi pun sudah mengetahui kalau dia merampok bank sebelahnya, dan polisi pun mengejar dia. Namun salah satu temannya memukul pemulung, dan dia bersikeras untuk tidak mau pergi dan mau membunuh pemulung itu. Namun temannya menembak kakinya karena tidak mau. Kalau dia tidak pergi, polisi akan datang dan menangkapnya. Namun temannya itu ditinggal sama temannya. Akhirnya perampok ini mengambil mobil polisi dan saling kejar antar polisi, saling kejar. Sampailah di parkiran mobil, dan dia bertabrakan mobil di situ. Namun dia tidak bisa lolos. Akhirnya dia ditangkap oleh polisi karena sudah terjebak, dan akhirnya dia menyerahkan diri. Namun di sisi lain, uang itu tidak ada, dan polisi pun sangat emosi. 8 tahun kemudian dia keluar dari penjara dan menemui anak perempuannya. Dia kangen-kangenan di situ, dan dia pun bertemu juga teman perempuannya yang merampok dulu. Situ dia bercerita. Namun amplop yang dikasih tadi dengan anaknya ternyata isinya HP. Ternyata yang nelpon itu temannya yang ditembak waktu dulu dia merampok dulu, tembak kakinya. Dia mengancam akan membunuh anaknya kalau tidak memberikan uang itu. Namun dia lari untuk minta bantuan polisi. Tapi kata polisi, temannya yang pincang itu yang ditembak sudah mati. Tapi kata perampok itu, dia belum mati, dia mengancam saya, dan dia melihat data-datanya, ternyata dia sudah mati. Namun polisi tidak percaya, dan dia minta bantuan polisi untuk menangkap temannya itu. Lalu polisi tidak mau, dan dia pun lari untuk
menyelesaikan diri masalahnya. Di sisi lain, namun anaknya ini dimasukkan di bagasi mobil oleh penjahat itu. Dia pun meneliti, lihat komputer data-data temannya yang gondrong. Dulu pas dia merampok, ternyata dia masih hidup, tapi tidak mau memberitahukan keberadaannya si pincang itu. Dan di situ dia, namun polisi sudah mengetahui kalau dia akan mendatangi si gondrong itu. Dia pun saling tembak di situ. Namun akhirnya dia dibunuh dengan polisi. Tapi perampok ini lolos dari kejaran polisi. Dia berlari dan ditabrak oleh taksi. Namun si pincang itu di stop oleh polisi karena surat-suratnya tidak lengkap. Tapi polisi ini mendengar suara di bagasi. Namun dia tidak menyadari bahwa si pincang itu adalah teman taksi ini, dan dan perampok mengancam untuk memberikan lokasi si pincang itu. Selain polisi sudah membunuh si gondrong itu dan tidak mendapatkan perampok itu, akhirnya dia ditangkap oleh polisi. Namun dia lolos dari tangkapan polisi, dan dia pun melarikan diri dan menelpon pada temannya yang perempuan itu bahwa Vincent telah menyandra anak saya dan akan berencana membunuhnya kalau dia tidak memberikan uang itu. Namun dia berencana untuk merampok emasnya itu nanti akan diberikan ke si pincang itu untuk menembus anaknya. Dan dia pun mulai beraksi ke bank itu. Bank itu diisi dengan emas-emas, dan canggihnya dia ngelas dan dia membobol lewat lantai emas itu. Sementara polisi mendengar alarm dari bank dan dia cepat meluncur ke sana. Sementara itu perampok itu dan perempuan beraksi untuk membobol emas itu. Saking canggihnya emas itu dikasih melelehnya dan turun ke bawah. Waktunya cuma 15 menit dalam melelehkan emas ini. Kalau dia tidak pergi dari situ, dia akan ketangkap. Dan pemadam untuk mengoceh, pemadam diteleponnya untuk ada kebakaran. Polisi pun segera datang dan membuka berangkas itu. Namun di dalam itu perampok masih beraksi. Nah, setelah dia membuka, ternyata emasnya sudah tidak ada, dan dia pun pergi dan meloloskan diri. Karena polisi mengetahui kalau dia pakai mobil warna merah. Namun ternyata dia sudah menukar mobil warna hitam. Akhirnya dia bertemu dengan si pincang itu untuk menembus Sandra itu, anaknya, karena dia sudah mendapatkan emasnya. Dan dia bertanya, di mana lokasimu? Polisi pun sudah bingung di mana keberadaan
perampok ini. Dan di suatu malam akhirnya dia bertemu dengan si pincang itu. Si pincang pung ini bertanya di mana emasnya, dan dia menyerahkan emasnya. Tapi si pincang ini malah menembakin si perampok itu, dan mobil ini diisi bensin, dan anaknya hampir mati dan di mobil itu dimasukkan ke dalam air. Sementara si pincang itu bajunya terbakar dan anak ini sekarat. Tiba-tiba muncullah si pincang itu dari belakang dan ingin membunuh perampok, sementara anaknya pun dalam kesulitan. Akhirnya selamat, dan tiba-tiba si pincang itu muncul dari dalam air dan akhirnya dia dibunuh oleh perampok itu. Dan akhirnya bantuan pun datang, dan dia pun pulang ke rumahnya, dan